Bayangkan sebuah waktu di mana tidak ada apa-apa, tidak ada bumi, tidak ada langit, tidak ada cahaya, bahkan tidak ada waktu itu sendiri. Lalu dalam sekejap, segala sesuatu tercipta. Alam semesta kita, dengan miliaran galaksi, triliunan bintang, dan ruang tak terbatas, berasal dari satu titik kecil yang tak terbayangkan. Inilah teori Big Bang, teori paling kuat yang menjelaskan asal mula segala sesuatu. Apa itu teori Big Bang? Teori Big Bang adalah penjelasan ilmiah utama tentang bagaimana alam semesta kita terbentuk. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari keadaan super padat dan panas sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Lalu, mengalami ekspansi besar-besaran yang terus berlangsung hingga sekarang. Istilah Big Bang sendiri pertama kali digunakan secara sarkastik oleh astronom Inggris Fred Hoyle pada tahun 1949. Namun, apa sebenarnya yang meledak? Yang meledak bukanlah benda dalam ruang, melainkan ruang itu sendiri. Bukan ledakan dalam arti biasa, tapi ekspansi mendadak dari titik singularitas, sebuah titik yang memiliki massa dan energi tak terbatas, dalam volume yang nyaris nol. Bukti-bukti pendukung teori Big Bang. Teori Big Bang bukan sekedar cerita fiksi ilmiah. Ia didasarkan pada berbagai bukti ilmiah yang ditemukan selama 1 abad terakhir. Berikut adalah 3 bukti paling kuat. Pengamatan redshift dan hukum Hubble. Pada tahun 1929, Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi di alam semesta bergerak menjauh dari kita. Semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat gerakannya menjauh. Fenomena ini dikenal sebagai redshift atau pergeseran spektrum cahaya ke arah merah, yang menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengembang. Penemuan ini memberi petunjuk penting jika alam semesta terus mengembang, berarti dahulu kala ia pasti lebih kecil. Dan jika kita memutar waktu ke belakang, maka semua materi dan energi akan bertemu di satu titik tunggal. Itulah titik awal Big Bang. Radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Pada tahun 1965, 2 ilmuwan Amerika, Arno Penzias dan Robert Wilson, menemukan radiasi lemah yang datang dari segala arah di langit. Radiasi ini disebut Cosmic Microwave Background atau CMB. CMB adalah sisa panas dari Big Bang. Saat alam semesta masih muda dan sangat panas, ia memancarkan cahaya. Saat alam semesta mengembang dan mendingin, cahaya ini teregang menjadi gelombang mikro. Kronologi singkat Big Bang. Mari kita telusuri tahap demi tahap peristiwa yang terjadi sejak awal mula waktu. Singularity. Segalanya bermula dari satu titik kecil yang disebut singularitas. Titik ini memiliki kerapatan dan suhu yang tak terbayangkan. Hukum fisika modern tidak mampu menjelaskan kondisi pada titik ini. Bahkan waktu dan ruang belum eksis. Era Planck. Ini adalah momen paling awal yang dapat dijelaskan secara ilmiah dalam kurun waktu yang sangat singkat ini. Gravitasi terpisah dari 3 gaya fundamental lainnya, elektromagnetisme, gaya nuklir lemah, dan gaya nuklir kuat. Inflasi kosmik. Terjadi fase ekspansi luar biasa cepat yang disebut inflasi. Dalam waktu sangat singkat, alam semesta mengembang dari ukuran atom menjadi lebih besar dari galaksi, dan menjelaskan keseragaman suhu CMB di seluruh penjuru angkasa. Nukleosintesis primordial. Proton dan neutron mulai bergabung membentuk inti-inti atom seperti helium, deuterium, dan sedikit litium.
Namun, alam semesta masih terlalu panas untuk membentuk atom lengkap. Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Ini adalah pertanyaan besar yang masih menjadi misteri. Apakah ada sesuatu sebelum Big Bang? Apakah waktu dan ruang eksis sebelum itu? Teori relativitas umum Einstein menyatakan bahwa waktu dan ruang lahir bersamaan dengan Big Bang. Artinya, tidak ada sebelum karena waktu sendiri baru dimulai saat Big Bang terjadi. Namun, fisikawan kuantum memiliki pandangan berbeda. Beberapa teori modern seperti teori multisemesta atau model kosmos siklik menyatakan bahwa alam semesta kita mungkin hanyalah satu dari banyak alam semesta lain, atau bagian dari siklus tanpa akhir, Big Bang, ekspansi, kontraksi, lalu Big Bang lagi. Tapi semua ini masih spekulatif. Saat ini kita belum memiliki alat atau teori yang cukup kuat untuk menembus tirai pra-Big Bang. Apakah alam semesta akan berakhir? Jika ada awal, apakah ada akhir? Ilmuwan percaya bahwa masa depan alam semesta tergantung pada seberapa banyak materi dan energi gelap yang dikandungnya. Ada beberapa skenario. Yang pertama, Big Freeze, pendinginan besar. Ini adalah skenario paling mungkin alam semesta terus mengembang hingga semua bintang mati dan tidak ada energi tersisa. Segalanya menjadi gelap dan dingin. Yang kedua, Big Crunch, runtuh besar. Jika materi cukup banyak, gaya gravitasi bisa menghentikan ekspansi dan menarik kembali semua materi hingga ke titik singularitas. Alam semesta akan runtuh dan mungkin memulai siklus baru. Yang ketiga, Big Rip, atau robekan besar. Jika energi gelap semakin kuat, ia bisa merobek galaksi, bintang, planet, bahkan atom itu sendiri. Alam semesta akan berakhir dalam kekacauan total. Kritik dan alternatif terhadap teori Big Bang. Meskipun sangat kuat, teori Big Bang bukan tanpa kritik. Beberapa ilmuwan mempertanyakan asumsi awal teori ini. Contohnya adalah model keadaan tetap yang dulu diajukan oleh Bernoulli, di mana alam semesta tidak memiliki awal maupun akhir dan selalu menciptakan materi baru. Namun, model ini kini tidak lagi diterima luas karena tidak bisa menjelaskan CMB. Teori string multimesta dan model kuantum gravitasi mencoba melengkapi kelemahan Big Bang, khususnya dalam menjelaskan apa yang terjadi pada saat T0. Kesimpulannya, dari satu titik kecil yang tak terlihat, lahirlah segalanya, galaksi, bintang, planet, dan akhirnya kita. Teori Big Bang bukanlah akhir dari pengetahuan, tapi justru awal dari pencarian yang lebih dalam tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan menuju. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya sob, see you next time. Like a Hellcat.